Halo teman-teman semua, jadi ini adalah tugas pertama saya di mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsinar Spari dengan NIM 562020-017. Hari ini, saya akan membahas tentang komputer, laptop, PC, server, perangkat jaringan komputer, teknologi mobile, dan wireless menurut sepengetahuan saya. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Nah, komputer memiliki 3 elemen yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan sebuah rangkaian elektronika atau bisa juga diartikan sebagai perangkat komputer atau komponen komputer yang bersifat fisik, dapat dilihat dan disentuh oleh pengguna komputer. Contoh dari hardware adalah prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Merupakan program komputer yang bekerja sebagai pengendali, instruksi, atau perintah dalam melakukan pengolahan data. Contoh dari software seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware. Nah, yang ketiga adalah brainware, atau yang menjalankan atau mengoperasikan hardware dan software. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer tersebut. Tanpa adanya brainware, software dan hardware tidak akan bisa dioperasikan. Nah, dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar. Di antaranya ada data processing, data storage, data movement, dan control. Yang pertama, data processing atau pengolahan data. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua adalah data storage atau penyimpanan data. Komputer berfungsi untuk pengaman dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika menggunakan MS Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Yang ketiga adalah data movement atau pemindahan data. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lainnya. Yang keempat, yaitu adalah control atau pengendalian. Dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah yang telah diinput oleh manusia. Nah, 3 unit komputer atau 3 unit komponen komputer terdiri dari input, proses, dan output. Jadi, yang pertama adalah input. Input merupakan komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Misalnya keyboard, mouse, trackpad, microphone, scanner. Yang kedua adalah proses. Komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Misalnya processor, motherboard, hard disk, dan RAM. Kemudian yang ketiga adalah output. Adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya misalkan monitor, printer, dan speaker. Yang kedua adalah laptop. Pengertian laptop adalah laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi secara sederhana pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Kemudian ada komponen dalam laptop. Yang pertama ada casing, kedua LCD, ketiga motherboard, keempat prosesor, kelima keyboard, keenam touchpad,
ke-7 RAM, ke-8 hard disk, ke-9 DVD, ke-10 wireless card, ke-11 kipas, dan ke-12 yang terakhir adalah baterai. Nah, fungsi laptop antara lain untuk mengetik dan membuat presentasi, sebagai media hiburan, mendesain, editing foto dan video, sebagai alat komunikasi, sebagai media penyimpanan data, dan memudahkan pekerjaan atau aktivitas. Yang ketiga adalah PC atau personal computer. Pengertian PC atau personal computer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi, atau person, atau satu orang. PC ini berfungsi untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai perintah dari user atau pengguna. Nah, komponen penting dalam PC antara lain adalah hardware, software, dan brainware, sama seperti komputer yang tadi. Hardware dibagi menjadi 3, yaitu input, output, dan proses. Kemudian software merupakan sistem operasi, program aplikasi, utility, bahasa pemrograman. Dan brainware itu seperti operator, programmer, dan administrator. Yang keempat adalah server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Jenis server beserta fungsinya. Yang pertama ada web server, yaitu untuk mengirim berkas yang diminta oleh pengguna sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus sehingga pengguna dapat mengakses berupa teks, gambar, video, dan sebagainya melalui browser. Yang kedua ada mail server, untuk bertukar pesan ke sesama pengguna dengan beberapa langkah protokol mail dengan file yang terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya, sesuai klien web yang digunakan. Yang ketiga ada database server, untuk memberikan pengguna berupa layanan big data yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Kemudian yang keempat ada file server, untuk menampung sejumlah data yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada DHCP server, untuk memberikan layanan alamat IP secara otomatis kepada klien atau komputer atau host pada jaringan TCP atau IP yang meminta. Kemudian selanjutnya ada proxy server, untuk mengamankan IP address pengguna saat menjelajahi internet. Kemudian ada FTP server, untuk memberikan pelayanan kepada klien dan pengunjung untuk melakukan akses transfer data tersimpan yang ada pada server. Yang terakhir ada game server, untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik bagi para pengguna. Yang kelima adalah perangkat jaringan komputer. Apakah pengertian perangkat jaringan komputer itu? Perangkat jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat saling berbagi data. Perangkat jaringan sangat dibutuhkan mengingat hal ini adalah tool pokok yang harus ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, macam-macam perangkat jaringan antara lain ada komputer server. Fungsinya untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua adalah komputer client. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses servis atau layanan dari komputer server. Yang ketiga ada HUB, untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Yang keempat adalah router. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa network. Yang kelima adalah NIC atau LAN card. Ini adalah pintu ke jaringan dari komputer. Kemudian selanjutnya ada switch.
Fungsinya sebagai pengatur dan pembagi sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kemudian, selanjutnya ada bridge. Ini untuk menghubungkan beberapa jaringan terpisah. Kemudian ada access point untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel atau wire network menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan sejenisnya. Ada modem untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Kemudian ada kabel untuk membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Selanjutnya ada konektor untuk menghubungkan satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya, ataupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Yang terakhir ada repeater untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. 6. Teknologi mobile. Mobile technology atau teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Teknologi mobile ini telah berkembang dengan sangat pesat pada beberapa tahun terakhir. Sejak awal dari milenium ini, sebuah perangkat mobile sudah berubah dari pagar dua arah yang simpel menjadi telepon seluler, sistem navigasi GPS, web browser, klien instant messenger, dan video game genggam. Evolusi mobile technology dari 1G to 4G. Yang pertama ada 1G, menggunakan teknologi analog yang hanya dapat mengirimkan suara. Kemudian, berkembang menjadi 2G, sudah menggunakan teknologi digital, dapat mengirimkan suara dan mengirimkan data berupa short message service. Kemudian yang ketiga ada 2.5G, muncul teknologi GPRS, memungkinkan untuk dapat berkirim MMS. GPRS lebih ditujukan untuk akses internet yang lebih fleksibel, asalkan masih ada sinyal GPRS. Kemudian, dari 2.5G berkembang menjadi 3G untuk memberikan kecepatan akses data yang lebih tinggi dibandingkan dengan GPRS dan 8G. Kemudian, yang saat ini kita pakai adalah 4G, kecepatan akses data yang tertinggi dan full mobile. Tata nama dari generasi-generasi ini mengacu pada perubahan pada sifat dasar layanan dan band frekuensi yang baru. Yang pertama adalah transmisi analog ke digital. Kemudian diikuti dengan 3G yang mendukung multimedia dengan kecepatan transmisi sedikitnya 200 KB per second dan diikuti oleh 4G yang merujuk pada jaringan IP Packet Switch, akses mobile ultra broadband atau kecepatan gigabyte, dan transmisi multi-carrier. Nah, yang ketujuh, yang paling terakhir adalah wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Kelebihan wireless antara lain, yang pertama, pembangunan jaringan yang cepat. Kedua, mudah dan murah untuk relokasi. Ketiga, biaya pemeliharaannya murah. Infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dikembangkan. Sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Mudah sekali untuk di-setup dan juga handle, sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Namun, wireless juga punya kekurangan nih, antara lain keamanan atau kerahasiaan data sangat rentan. Kemudian interferensi gelombang radio, delay yang sangat besar, biaya peralatan rata-rata mahal, produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok. Kemudian kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca, mahal dalam
investasinya, dan kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan cara kerja wireless. Yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Kemudian router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel, Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan dan pengejaan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.